duduk dalam suatu majelis ilmu, yang di dalam majelis itu dibahas suatu pembahasan yang tafa'u bi dunia wal akhirah, yang bermanfaat di dunia, bermanfaat, bekal untuk ke akhirat. A'tahullahu khairan min umurid dunia. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan seumpama kita hidup di atas dunia. Isna asara alafin, selama 12.000 tahun. Kita yang hadir pada malam hari kau, yang duduk setengah jam mendengarkan tausiah agama dari para mubalik, itu adalah balasan yang diagih di Allah Subhanahu wa taala seumpama kita hidup selama 12.000 tahun. Pertanyaannya, manga saja kita yang 12.000 tahun tu? Bisya munahariha, puasa pada siangnya. Wa qiyamul layaliha, beramal pada malamnya. Berpuasa selama 12.000 tahun dan beramal pada malamnya selama 12.000 tahun. Kira-kira banyak enggak amal itu? Banyak enggak? Banyak. Makbulan ghairu mardudin, puasa selama 12.000 tahun, berzikir, bertahajud, beramal pada malamnya selama 12.000 tahun, makbulan ghairu mardudin, kedua 12.000 tahunnya, baik siang maupun malamnya, makbulan, diterima oleh Allah, ghairu mardudin, tidak satu waktu pun yang tertolak. Itulah gadangnya fadilah kita yang menghadiri majelis tausiah ditampik takziah, Pak. Jadi orang tua-tua kita dahulu bukan berarti tidak ada alasan membuat kegiatan seperti itu. Kerana di situ tampik kita mendapatkan amal. Yang pertama, nampak rasa persaudaraan kita sesama muslim. Yang kedua, bisa menjadi pembelajaran bagi kita dengan hikmahnya ada meninggal tadi. Bisa menjadi situasi dingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keampik dapat diawak pembelajaran dalam kajian-kajian ilmu agama. Yang kelima, Allah ganti waktu kita yang kita tinggalkan sekitar 1 jam lah paling tidak dari awal kita datang. Diganti di Allah seumpama awak hidup di atas dunia selama 12.000 tahun. Itulah fadilah orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, orang-orang yang menghadiri majelis-majelis tampik tausiah agama, terutama di tampik-tampik takziah. Kenapa demikian? Karena salah satu penutup daripada pintu bala di tengah-tengah masyarakat adalah melayat orang meninggal. Jadi insyaAllah tradisi kebiasaan hal yang seperti itu insyaAllah akan kita jaga sampai kepada anak cucu kita turun-temurun insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa kira-kira dah? InsyaAllah. Selawat dan salam tak pernah lupa di kita kepada roh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa sepotong doa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mesti berselawat kepada beliau, berkat rahmat dan perjuangan beliau lah agama yang hak, agama yang benar, akhlak yang baik ikut sampai kepada kita saat ini. Iko adalah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh perjuangan Nabi dulu memperjuangkan agama kita kok. Nabi Muhammad dahulu solat, datang orang Yahudi, datang orang kafir, meletakkan sesuatu kotoran yang menagahkan Nabi menyampaikan dakwahnya demi tersebarnya agama. Tapi Nabi pantang mundur dari sahabat dengan sahabatnya, mampu melawan itu semua. Apapun yang terjadi dihadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kini tidaklah yang menghadang awak. Kalau awak pergi ke masjid, paling gadang nan kita hadapi alah malin lu sianu kinin. Itu satu itu. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Yo. Kalau ibu-ibu nan wirid Yasin jarang kamu saji, tahu-tahu kini ikut lo kelompok wirid Yasin, ujiannya paling bare, paling pi mencari anjil bab baru. Kadang-kadang pi mencari antas ganca,
Kadang-kadang pimancalian bros jilbab, itu ujian yang paling baik. Kalau awak na laki-laki ke, tentulah iyo, baru binantu. Tentulah iyo, inyo ka rumah tangga lah. Tentulah iyo, sakan, dek mama. Itu ujian paling baik di kita. Kalau na zaman Nabi Muhammad SAW dulu, sadang solat di lasaan kotoran onta. Bayangkan itu. Itu baru kotoran. Ada yang sedang solat dipukul, itu baru dipukul. Sahabat Nabi Hamzah sedang solat, sedang baca Quran, ditusuk dari belakang. Mati ditampek. Jepedang. Sahabat Nabi. Sejauh apa perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah yang dibawa dari Nabi Muhammad? Salah satunya kita mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah ada yang bisa mendakian kita kepada Nabi Muhammad sebagai junjungan kita selain daripada berselawat kepada beliau. Sehingga Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka diharuskan pula lah kita umat yang memiliki ilmu dan amal serta akhlak berselawat kepada beliau. Kalau disebut kampung kita jauh dari kampung Nabi Muhammad. Kalau disebut zaman Nabi Muhammad dengan zaman kita sangatlah jauh. Kini kita berada di tahun 1442 Hijriah. Sementara Nabi Muhammad di tahun berapa? 571 Masehi. Kini kita lah di tahun 2020. Lebih daripada 9,000 tahun, 1,900 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad. Jarak kelahiran kita jauh dengan Nabi Muhammad, jarak kampung kita jauh dari Nabi Muhammad. Berkat daripada Nabi dan para sahabat, dari sahabat tabi'in, dari tabi'in kepada al-ulama'il amilin, al-ulama warasatul anbiya, dengan para ulama-ulama kita, agama yang hak itu sampai ke kampung halaman kita. Maka dengan banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi, biar kita umat yang paling belakang, tapi kita sama barisan, sama kelompok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, terkhusus kepada ahli bait di atas rumahku yang ditimpa musibah. Semoga diberikan Allah kesabaran dan ketabahan, dan insyaallah mudah-mudahan almarhumah di atas rumahku amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, kepada seluruh jajaran nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi, bunda kanduang, umumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan di malamku dengan tausiah-tausiah yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi situasi dingin dan menjadi pembelajaran bagi kita bersama, terutama bagi pribadi kami sendiri insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada laut yang tak berombak, tidak ada gading yang tak rata. Maka itu adalah hiasan dunia. Sementara manusia, kata Nabi, al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Kesalahan dan kesilapan itu dua sifat yang tak lapeh di kita selaku umat manusia. Maka daripada itu, almarhumahlah dulu daripada kita. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau selain daripada doa. Mudah-mudahan doa dari kita orang yang hidup kepada yang mati, dari yang hidup kepada yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan meringankan bebannya di alam barzakh sinan. Kalau seandainya kuburannya sempit, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seandainya kuburannya gelap, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beliau mendapatkan azab di dalam kubur sana, mudah-mudahan diberikan Allah rahmat dengan maghfirahnya. Berkat apa? Berkat doa daripada kaum muslimin dan kaum muslimat. Karena kita sering berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan, kaum yang beriman laki-laki, yang beriman perempuan, yang hidup dan yang mati, mim masyariki ila magharibiha, dari tempat matahari terbit sampai kepada tempat matahari terbenam. Berarti orang yang hidup mendoakan kepada yang meninggal. Oh, itu tandanya bahwa mensyafaati antara muslim sesama muslim. Mudah-mudahan ikut sampai kepada ruh beliau almarhumah kau bisa menjadi ketenangan daripada beliau kelak hendaknya insya-Allah. Maka daripada itu, mungkin doa yang panjang lebar kita tidak bisa sampaikan, tapi marilah kita sama-sama menyampaikan sepotong ayat saja untuk almarhumah. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada beliau, bisa menjadi situasi dingin, bisa menjadi rahmat bagi beliau hendaknya. Maka daripada itu, marilah kita bacakan Ummul Quran yang kita hadiahkan kepada almarhumah kita di rumah kau. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau pada tempat yang selayak-layaknya hendaknya insya-Allah. Sahirullah Ummul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah pesankan kepada kita. Apa yang kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan akan kematian. Berarti siapapun yang hidup di dunia kau mesti akan merasakan kematian. Binatang mati, tanam-tanaman mati, binatang yang di darat, yang di laut, mati. Semua yang hidup pasti akan merasakan akan kematian. Iko kalimatnya umum. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang daripada Allah dan semestinya akan kembali kepada Allah. Kita datang daripada Allah dan juga kita akan kembali kepada Allah. Tapi ada sepotong ayat yang khusus untuk kita manusia. Apa nang kece Allah? La taqulul mauta. Jangan kamu katakan yang mati itu mutu, bal ahya, akan tetapi hidup. Janganlah kamu katakan yang mati itu mati, akan tetapi mereka itu hidup. Itu khusus kepada manusia. Kenapa? Manusia itu tidak ada yang mati. Yang mati itu adalah makhluk selain daripada manusia. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu ada yang khusus, ada yang umum. Mana yang umum? Yang umum itu kalimatnya kullu nafsin. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Itu umum. Termasuk ikan, pohon-pohonan, binatang-binatangan, kerbau, sapi, kucing. Itu mati. Kenapa? Mati itu tamat, habis perkara. Kalau manusia adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, datang daripada Allah dan semestinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala mesti yang pertama menempuh kehidupan dunia. Innalillah. Syarat untuk innalillah itu mestilah kita menempuh liang rahim ibu. Pintu gerbang dunia adalah rahim ibu. Sampai kita menjalankan amanah yang telah Allah titipkan. Apakah itu ilmu, apakah itu harta, apakah itu kekuatan, apakah itu kehidupan, apakah itu pendengaran, apakah itu penglihatan, apakah itu yang barang masuk ke dalam perut awak, maka itu dari dunia tampaknya saudanya. Tapi pintu gerbang akhirat
Mati bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal daripada kehidupan untuk selama-lamanya, hidup yang tidak akan ada matinya. Makanya ada sebuah ulama tasawuf mengatakan bahasa manusia tidaklah mati, akan tetapi berpindah. Berpindah dari apa? Yang pertama dari alam ruh. Dari alam ruh kembali ke alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah sampai ke alam padang mahsyar. Di atas dunia menjalankan perintah Allah. Di alam barzah mempertanggungjawabkan segala yang diperintahkan Allah. Di padang mahsyar tempat menimbang antara amal yang baik dan amal yang buruk. Kalau orang yang melakukan kebaikan, maka ia dapatkan balasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berbuat kejahatan, tetapi sebelum ia kembali kepada Allah, ia belum sempat bertaubat kepada Allah dengan sempurna taubat, maka ia akan mendapat azab di sisi Allah. Tapi kalau sejahat apapun manusianya, tetapi di akhir-akhir hayatnya, ia sempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, dinamakan dengan husnul khatimah. Maka daripada itu, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, adalah permintaan kita manusia seluruhnya. Karena di awal tadi kita lah baca doa, itulah doa semua permintaan kita. Ilahi anta maqsudi, kepada engkau ya Allah yang kami maksud dalam beribadah. Waridaka matslubi, dan yang kami tuntut adalah keridhaanmu. Allah ridha dengan kita hidup di atas dunia. Allah ridha dengan kehidupan kita yang berkecukupan. Allah ridha dengan kehidupan kita yang berkekurangan, tetapi kita tidak akan merasa kekurangan. Allah ridha dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan harta yang Allah berikan itu mampu kita membahagiakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Tapi kalau orang yang hidupnya tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia susah, walaupun ia bahagia, katanya di dunia ia bahagia dengan harta. Banyak orang yang bercerai-berai karena harta. Kalau seandainya harta yang membuat seseorang bahagia di atas dunia, tidak mungkin Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Kalau seandainya kebanyakan daripada harta benda yang membuat manusia bahagia di atas dunia, tidak mungkin Qarun mati dalam keadaan kafir. Kalau jabatan yang tinggi membuat seseorang bahagia di atas dunia, mungkin tidak akan kafir dan engkar kepada Allah seorang Fir'aun. Sehingga dia berkata, Ana rabbakumul a'la, ambo adalah Tuhan yang maha tinggi. Sementara Tuhan di atas inya masih ada, yang menciptakan inya, yang membuat inya bisa bergerak, yang membuat inya bisa berjalan, yang membuat inya bisa berkata-kata, yang memberikan jabatan kepada inya, yang mengeluarkan suara dari tenggorokannya, yang memberikan kuasa kepadanya, tetapi mati dalam keadaan kafir. Sementara kita umat manusia yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmat sekalian alam, dan kita yang berada di kelompok-kelompok Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang, umat-umat dan hamba-hamba Allah yang berada di dalam rahmat Allah insya-Allah. Maka pesan untuk kita, apa kata Nabi? Idza matal insan, apabila telah berpulang seorang insan manusia, apa yang kata Allah? Kata Nabi, ada 3 macam yang mengiringinya ke pandan pekuburan. Yang pertama maluhu, hartanya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang kedua ahluhu, keluarganya. Fayarji'usnani, yang 2 akan pulang. Wa yabqa wahidan, maka yang kekal cuma 1. Apa yang ketiga? Amal. Udah kita cari ya, orang yang pai ke pandan pekuburan tadi, yang pertama diiringi oleh hartanya. Harta yang mengiringinya, ada Honda, ada mobil, ya, ada keranda, ada bangku, ada sodok. Cukup
yang mengiringi berupa harta ke padang pekuburan, tapi itu semua kata Nabi akan pulang. Yang kedua, keluarga, ahluhu, keluarganya, anak, suami, kemenakan, kaum kerabat, famili, orang sekampung mengantar awak ke padang pekuburan. Tapi apa kata Nabi? Fayarji'usnani, yang dua kau akan kembali pulang. Maka fayabqa wahidan, yang tinggal cuman satu. Apa tu? Amaluha, amalnya. Apa itu amal? Sesuatu kaki kemana kita langkahkan, tangan kemana kita jangkaukan, akal kemana kita pikirkan, telinga kemana kita dengarkan, mata kemana kita pandangkan, hati apa yang kita isi dengan hati. Apakah hati kita isi dengan dendam, dengki, iri dan segala macam atau kesombongan? Apakah hati kita isi dengan kajian hikmah? Apakah hati kita ridhakan dengan ketentuan Allah? Maka itu adalah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Sehingga Allah sampaikan, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah." Yang beramal sebesar ujung jarum pentul, yang beramal sebesar biji sawi kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan. Sebesar biji sawi pun kita beramal, Allah akan balas itu kebaikan. Faman ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sejahat kita pun sebesar biji sawi juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita belum kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Tapi kalau seandainya ditimbang antara bumi dan langit beserta isinya, barik tu, barik lebih banyak daripada buih di lautan. Tetapi kita senantiasa mengadahkan tangan kepada Allah sembari berdoa dan bermunajat. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Rabbighfirli, ampuni dosa hamba ya Allah. Subhana rabbiyal a'la, Engkau Tuhan yang maha tinggi. Engkau maha tinggi. Berapa tingginya Allah? Allahu Akbar. Allah adalah yang paling besar. Allah yang paling besar. Besar kekuasaannya, besar pintu maafnya. Seketika kita rukuk dalam salat, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha luas Engkau ya Allah yang maha suci. Engkau ya Allah yang maha luas. Luas kemaafannya, sehingga sampai nafas di tenggorokan, akhir daripada hayat kita, maka di situ cuman kita bisa berbuat kebaikan kepada Allah. Mulai dari kita lahir, mulai dari kita anak-anak, mulai dari kita remaja, mulai kita dewasa, sampai di hari tua, tidak pernah kita berbuat kebaikan. Tetapi pas di akhir hayat kehidupan awak, diakhiri dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah, atau kalimat Allah, atau mendapatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi? Dakhalal jannah, ikulah ahli surga. Itu tanda keluasan nikmat yang diberikan Allah. Itu tandanya Allah itu maha pengampun. Itu tandanya Allah itu maha besar. Itu tandanya Allah maha luas kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi kekuasaan daripada apapun di atas dunia tadi. Tapi perlu kita ketahui satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan kita. Iblis keluar dari surga bukan karena mensyarikatkan Allah. Iblis keluar dari surga bukan karena mensekutukan Allah. Bukan percaya iblis kepada pohon di Sidratul Muntaha, bukan percaya iblis kepada luasnya lautan, tetapi iblis Allah keluarkan dari rahmat Allah, melainkan karena kesombongan. Jadi sejatinya kita seorang umat Islam, bukan kesyirikan yang membuat kita hancur dalam beragama, bukan kesyirikan yang membuat kita lebih dibenci oleh Allah, tapi Allah lebih benci kepada orang yang sombong. Sombong dengan amalnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya. Sementara yang akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti adalah perkara-perkara yang ada di dalam hati sanubariawa. Apa yang ada di dalam hati sanubariawa? Wa ma akrakum wa ma akramakum indallahi atqakum. Tidaklah sesuatu yang dipandang oleh Allah
paling mulia daripada seorang hamba sebagai makhluk Allah, melainkan siapa yang tinggi nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah kita di atas dunia, makanlah nikmat yang telah Allah berikan di atas dunia. Tengok dan pandanglah luasnya lautan, luasnya hamparan bumi, indahnya alam yang Allah ciptakan. Dengarkanlah bunyi-bunyian yang di atas dunia kau. Demi apa? Demi memperkuat iktikat keyakinan bahasa Allah itu selalu melihat, memandang dan mendengar kita. Kenapa? Setiap langkah kita, setiap yang terucap oleh kita, setiap yang terlintas oleh angan-angan kita, itu lain dan tak bukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat sejati kita adalah amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman amal yang bisa menemani awak di alam kubur. Harta akan kembali pulang. Kalau banyak harta benda kita dibagi-bagi di orang banyak di atas dunia, tidak ada yang berharga bagi awak kalau awaklah meninggal. Keluarga, sanak famili menangis, meratap. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, tahun keempat, tidak ada sanak kita yang akan menangisi kita oleh. Kenapa? Itu akan pergi dari kehidupan kita. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama tasawuf mengatakan, apa yang kecilnya tentang amal? Kun ma'allah. Jadilah kamu selalu senantiasa dengan Allah. Mesti beramal kepada Allah. Fa'illam takun ma'allah. Kalau engkau tidak mampu senantiasa beramal kepada Allah, kun man ma'aka ma'allah. Maka senantiasalah kamu bersahabat dengan orang-orang yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersahabat dengan orang baik akan membuat kita baik. Bersahabat dengan orang yang tidak baik akan membuat kita celaka. Sepaling tidaknya kita tak bawa untuk berbuat yang tidak baik. Maka siapkanlah amal kita pada saat ini. Untuk siapa? Untuk ambo apa dan untuk kita sedualah. Karena kita nanti akan dihisap satu-satu. Tidak berkelompok, tidak berjamaah, tidak berkawan. Antara suami dengan istri hisapnya akan berbeda. Antara anak dengan ayah hisapnya itu adalah berbeda. Maka kita dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dengan amal kita masing-masing. Maka daripada itu, siapkanlah amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut pesan untuk kita yang hadir. Untuk keluarga yang ditinggalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza matal ibnu Adam inqata'a amaluha illa bisalasin. Apabila telah meninggal anak cucu Adam, maka terputus segala amal perbuatannya. Orang yang meninggal putus amalnya. Inya tidak bisa lagi berpuasa, inya tidak bisa lagi sholat, inya tidak bisa lagi berwudu, inya tidak bisa lagi berinfak dan bersedekah. Karena inya adalah pindah alam. Alamnya bukan di dunia, tapi alamnya di alam barzah. Maka apa kata Nabi? Segala amalnya akan putus di atas dunia. Illa bisalasin. Kecuali 3 perkara. Nan pertama, al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Mungkin barangkali kita ada selama hidup di atas dunia mengajarkan orang cara berdagang, mengajarkan orang cara cari ekonomi kalauit, atau kita pernah mengajarkan orang ilmu agama, pernah awak majan anak awak solat. Sepanjang kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan tadi masih diamalkan oleh seseorang tersebut. Dari yang satu kepada yang satu lagi. Dari inyo cucu sampai nanti di akhir zaman. Kalau masih inyo amalkan kebaikan yang keluar dari mulut awak, maka itu akan menjadi amal bagi awak di alam barzah. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah jariah. Mungkin selama awak hidup ada kelebihan harta benda, kita berinfak untuk pembangunan jalan yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Mungkin kita selama hidup, kita mampu memberikan 1 sak semen untuk pembangunan masjid. Sepanjang itu masih dilakukan oleh orang untuk beribadah, sepanjang itu masih dilakukan oleh orang untuk kebaikan, maka akan mengalir kebaikan itu kepada kita. Itu amal yang akan tetap mengalir kepada kita. Yang terakhir adalah waladun saleh, anak yang soleh yang kita tinggalkan. Kita punya anak seorang, kita punya anak berdua, kita punya anak bertiga, kita punya anak berampai.
maka ikolah kita mendapatkan anak-anak yang soleh. Maka anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW berkata, apa kata Nabi? Tahukah kamu siapa yang mandul itu? Yang mandul itu bukan berarti seseorang yang punya istri, seseorang yang punya suami, tetapi dia tidak punya anak. Bukan itu yang mandul. Tetapi orang yang mandul, kata Nabi, adalah orang yang punya anak di atas dunia, orang yang punya keturunan di atas dunia, tetapi seketika badan telah kembali kepada Allah, tidak teringat jasa orang tua. Indak takana jasa umak, indak takana jasa ayah, indak takana jasa mandeh. Dari ketek digadangkan, alah gadang melawan, meninggal, indak pandai mendoakannya. Ikolah yang dikatakan dek Nabi, orang-orang yang mandul. Orang yang mandul bukan berarti tidak punya anak, tapi anaknya banyak, anaknya sekolahkan kepada pendidikan yang tinggi. Tetapi di saat orang tuanya meninggal, ini tidak bisa mengenadah tangan. Kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Selamatkanlah kami ya Allah dari dunia sampai ke alam barzah. Kasihanilah mereka ya Allah seperti mereka mengasihiku di waktu kecil. Tidak bisa, tidak mampu anak untuk menyampaikan itu kepada Allah. Maka dikatakan Nabi, ikulah orang-orang yang mandul. Maka pesan untuk ahli bait yang ditinggalkan, maka banyak-banyaklah berdoa. Suami kepada istri. Kalau istri suami yang meninggal, istri mendoakan suami. Kalau suami istri yang meninggal, suami mendoakan istri. Antara istri kepada suami, antara anak kepada orang tua, antara menantu kepada mertua. La hijabalahu, tidak ada hijab, tidak ada batas, tidak ada pendinding. Doakan, doakan. Jadi doakan, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua mbok ya Allah, umat mbok ya Allah, satu taman daripada taman surga. Wala taj'al qabraha, dan jangan kau jadikan kuburannya ya Allah hufratan min hufarin nira, seperti suatu lorong daripada lorong api neraka. Maka doakan ia, doakan. Tidak ada yang bisa membantu jenazah yang berada di pandan kuburan selain daripada doa kaum muslimin dan kaum muslimat. Apalagi doa daripada anak yang soleh. Yang putus itu amal yang mati kepada yang hidup. Kalau amal yang hidup tidak putus kepada orang yang mati. Karena salah satu rukun dalam khutbah, jangan sampai ada juga kita bertanya, awak yang hidupku malu sampai doa untuk orang mati. Kita tanya juga dalil. Salah satu rukun khutbah, alhamdulillah kita dalam takziah itu banyak ada yang ustaz. Salah satu rukun khutbah itu mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup dan yang mati min masyariki ila magharibiha, dari tempat terbit matahari sampai kepada matahari terbenam. Tinggal semua khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, batal Jumat. Berarti doa untuk yang meninggal. Satu alasan. Yang kedua, dalam salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad hidup atau mati? Sudah meninggal. Kama sallaita ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim dah hidup, masih meninggal. Berarti doa orang yang hidup kepada doa orang yang meninggal, orang yang hidup kepada orang yang meninggal, doanya sampai. Tergantung siapa yang berdoa dan doanya seperti apa. Kalau doanya keburukan, maka Allah tolak. Kalau doanya kebaikan, Allah pertimbangkan. Yang menerima menyampaikan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Terakhir, bagi anak yang ditinggalkan, kalau seandainya ada harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua, maka sebahagian daripada hasil tanam-tanaman, seumpama ada tinggal dari orang tua awak 10 batang-batang kiambil, dalam sabatang panen 10. Kalau 10 kan turunnya 100 buah kiambil itu Pak ya. Maka ambillah gak 5 buah, yang 5 ko jua, hasilnya sedekahkan, infakkan ateh namu orang tua wa. Maka sakira-kira pahalonya disampaikan kepada almarhum orang tua wa.
Pertanyaannya sampai enggak tuh? Sampai. Dalilnya mana? Ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Apa nak kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, iya, amba punya orang tua dulu, tapi amba belum sempat berbakti kayaknya ya Rasulullah. Terus di saat perperangan beliau mati syahid, gugur dalam perang. Jadi kata Rasulullah, ambo akan berbakti kepada inyo tapi ambo tidak bisa. Apa yang bisa ambo perbuat dengan inyo ya Rasulullah? Maka berinfak. Disuruh Nabi berinfak kamu. Ambo tidak punya harta ya Rasulullah. Harta ambo tidak lai. Harta yang ditinggalkan orang tua maupun tidak lai. Maka kata Nabi, infaklah dengan air. Maka timbullah pemuda tadi. Nyobueklah semua. Dibueknya semua. Kerana di padang pasir itu lebih berharga semua daripada pitik. Maka nyobuek semua. Semua tadi nyuagih merek. Iko diinfakkan untuk siapa saja makhluk yang haus. Maka setiap kuda yang minum, setiap onta yang minum, setiap orang yang mengambil air di situ, setiap orang yang berwudu di situ, ada pahala diberikan Allah. Nyu hadiahkan, nyu infakkan untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya. Maka iko sampai kepada orang tuanya, berdasarkan ikolah kita berinfak dengan harta kita, berinfak dengan amal kita, berinfak dengan ilmu kita, berinfak dengan bacaan Al-Quran dan tahlil kita. Kita hadiahkan kepada almarhum orang tua kita. Dengan alasan apa? Dalam Al-Quran Allah berkata, apa kata Allah? As-sabiru warabitu la'allakum, apa jangan besar? Tuflihun. As-sabiru warabitu, berabitah. Berabitah apa? Menyampaikan apa? Sesuatu dari bawah ke atas. Contoh, ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in al-Fatihah. Aku hadiahkan pembacaan Al-Fatihah itu kepada Rasulullah, kepada ahli baitnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan zuriah-zuriah keturunan-keturunannya. Al-Fatihah. Kenapa kita mesti sampaikan iko Al-Fatihah kita hadiahi untuk Rasul? Karena ilmu itu datang daripada Allah, diturunkan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada sahabat-sahabat, dari sahabat-sahabat kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada para ulama, al-ulama'il amilin, sehingga agama yang haika sampai ke hadapan kita. Pantas nak kita memberikan fadilah Al-Fatihah kita kepada beliau? Itu yang disabuikan dengan berabitah. Maka kita tidak akan tahu dengan Allah. Kita tidak tahu mencari dunia. Kita tidak akan kenal dengan harta kemewahan kehidupan dunia. Kalau kita tidak dilahirkan dari rahim ibu yang susah payah selama 9 bulan mengandung kita. Betul tidak? Betul. Tidak akan pernah tahu kita kehidupan di atas dunia. Kalau tidak ada orang tua kita yang memungguang ke langit siang, malam, pagi, petang. Tidak tahu halal jo haram. Demi apa? Demi mencari kehidupan kita. Maka seyogianya lah, maka sepantasnya lah bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Mudah-mudahan ikulah pembelajaran yang sama-sama akan kita ambil pada kesempatan malam tausiah ko. InsyaAllah kita seluruhnya menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itulah tausiah kita singkat dan ringkas pada kesempatan malam hari ini ko. Kalau seandainya ada kesalahan dan kesilapan, kami minta maaf. Tapi kalau seandainya itu adalah kebaikan, adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama, terutama bagi pribadi kami sendiri. Akhiru kalam ini ila liqa'i ma salamah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum ta'qilun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz kami yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama.